Suaranya nggak terdengar. Halo, Suaranya belum terdengar. Anggera? Itu kamu mute itu. Unmute. Mute, di unmute. Oh iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya itu speakernya tadi didekatkan lagi enggak? Iya Pak. Yang Oke. saya hormati Oke, Ibu gitu aja. Profesor Dr. Insinyur Yudi Harini Bertam MP selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur M. Faiz Barsia MSc selaku penelaah 1 dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Prasetyo MS selaku penelaah 2. Selamat datang di seminar hasil penelitian saya yang berjudul Potensi Penggunaan Lahan untuk Pengembangan Tanaman Kakao Theobroma Kakao L di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Anggra Ariska dengan NPM E1F017037. Latar belakang. Kecamatan Taba Penanjung terletak di bagian timur Karangtinggi, ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan luas wilayah Kecamatan Taba Penanjung mencapai lebih kurang 134,38 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 11.239 jiwa menurut data BPS tahun 2019. Kakao atau Theobroma Kakao L merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian dan komoditas ekspor sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas di Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu penggunaan lahan untuk perkebunan sangat berkembang pesat di Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya di Kecamatan Taba Penanjung. Namun, kebanyakan masyarakat lebih memajukan perkebunan sawit dan karet di wilayah ini. Permasalahan dari penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Taba Penanjung yaitu minimnya penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman kakao. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk menganalisa potensi lahan sehingga tanaman kakao dapat dikembangkan. Dengan itu, maka pendapatan perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memetakan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao dan menganalisa potensi pengembangan tanaman kakao berdasarkan faktor pembatas yang ada di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2001. Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan analisis sampel dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu alat untuk analisis JIS, peralatan untuk survei lapang, dan peralatan untuk analisis sampel tanah di laboratorium. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta administrasi, peta jenis tanah, peta kelerengan, data curah hujan, dan bahan-bahan kimia. Tahapan penelitian, yaitu yang pertama ada persiapan atau prasurvei, survei lapangan, analisis data laboratorium, analisis data dan penyusunan peta, dan yang terakhir pembuatan peta kelas kesesuaian lahan. Variabel yang diamati, yaitu terdiri dari iklim, yang di dalamnya terdapat curah hujan tahunan dan suhu. Kemudian retensi hara yang terdiri dari pH, KTK, dan C organik, kelerengan, media perakaran yang terdiri dari tekstur, kedalaman efektif, dan drainase, serta sosial ekonomi. Analisis sosial ekonomi. Analisis menghitung biaya yaitu TC sama dengan TCE ditambah TCI. Analisis penerimaan yaitu TR sama dengan Y dikali PY. Analisis pendapatan yaitu V sama dengan TR ditambah TC. Analisis keuntungan yaitu V sama dengan TR dikurang TC, dan analisis BC rasio yaitu V dibagi TC. Gambaran umum lokasi penelitian. Kecamatan Taba Penanjung secara geografis terletak pada koordinat 3 derajat
42 menit 12,2 detik. Lintang Selatan. Dan 102 derajat 30 menit 40,4 detik. Bujur Timur. Secara geografis, Kecamatan Taba Penanjung di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Karangtinggi. Di sebelah timur berbatasan Kabupaten Kepahyang. Kecamatan Taba Penanjung memiliki keadaan topografi yang berbukit-bukit dan banyak lereng dengan ketinggian berkisar antara 60 sampai 541 meter dari permukaan laut. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Taba Penanjung memiliki pekerjaan di sektor pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian khususnya di bidang perkebunan. Tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan diantaranya yaitu sawit, kopi, dan karet. Karena itu kehidupan masyarakat sangat bergantung dari tanaman perkebunan dengan hasil yang diyakini cukup menguntungkan. Namun untuk tanaman kakao, masih sangat sedikit masyarakat yang mengembangkan atau membudidayakannya. Alasan minimnya petani membudidayakan tanaman kakao di lokasi penelitian dikarenakan banyaknya hewan seperti monyet, tupai, dan musang yang memakan hasil panen tanaman kakao sebelum waktu panen, sehingga masyarakat lebih memilih tanaman yang jarang diserang oleh hewan padahal harga jual kakao cukup tinggi. Karakteristik tanah Kecamatan Taba Penanjung. Kecamatan Taba Penanjung memiliki 11 unit lahan dengan 2 jenis tanah, yaitu insertisol dan ultisol. Pada penelitian ini, kriteria karakteristik lahan yang secara umum digunakan sebagai faktor pembatas utama yaitu iklim, media prakaran, retensi hara, dan kelerengan. Aspek iklim yang mempengaruhi untuk tumbuhan serta diamati pada penelitian ini terdiri dari curah hujan sebesar 2038 mm per tahun dan temperatur sebesar 25 derajat Celcius. Faktor pembatas utama selanjutnya yaitu retensi hara dengan melakukan analisis sifat kimia yaitu pH dan KTK serta analisis sifat biologi yaitu C organik. Hasil analisis pH tanah di Kecamatan Taba Penanjung terbilang rendah sampai sedang yaitu sebesar 4,0 sampai 5,94. Sedangkan hasil analisis untuk KTK tanah di Kecamatan Taba Penanjung memiliki nilai KTK yang sedang hingga tinggi yaitu 10,2 sampai 23,96 mg per 100 gram. Hasil analisis sifat biologi yaitu C organik di Kecamatan Taba Penanjung terbilang tinggi yaitu sebesar 2,16 sampai 8,41%. Kelerengan di Kecamatan Taba Penanjung dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas lereng 1 dengan kelerengan 0 sampai 8% dengan bentuk lahan datar. Kelas lereng 2 dengan kelerengan 9 sampai 15% dengan bentuk lahan landai. Kelas lereng 3 dengan kelerengan 16 sampai 25% dengan bentuk lahan curam. Kelas lereng 4 dengan kelerengan 26 sampai 45% dengan bentuk lahan agak curam. Kelas lereng 5 dengan kelerengan lebih dari 45% dan kategori bentuk lahan sangat curam. Analisis kesesuaian lahan aktual tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung. Berdasarkan data yang didapat dari analisis survei lapangan dan analisis di laboratorium dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan tumbuh tanaman kakao sehingga diperoleh kesesuaian lahan aktual. Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual adalah S2NR, S3NR, S2NREH, dan S3NREH dengan kategori kelas lahan sesuai marginal dan cukup sesuai. Wilayah kesesuaian lahan aktual yang paling luas yaitu terdapat pada kelas S3NR dengan luas 9.714,536 hektar are dan faktor pembatas retensi hara yaitu pH H2O. S3NRH dengan luas 6.886,33 hektar are dan faktor pembatas retensi hara pH H2O dan bahaya erosi yaitu kelerengan. S2NREH dengan luas 1.573,33 hektar are dan faktor pembatas retensi hara pH H2O dan bahaya erosi yaitu kelerengan, dan yang terakhir S2NR dengan luas 394, hektar are dan faktor pembatas retensi hara yaitu pH H2O. Potensi pengembangan kakao di Kecamatan Taba Penanjung. Hasil analisis kesesuaian lahan potensial menunjukkan jika kesesuaian lahan aktual dapat ditingkatkan dengan melakukan usaha perbaikan. Hasil analisis kesesuaian lahan aktual sebelumnya menunjukkan bahwa kendala utama pada faktor pembatas yaitu pH, KTK, dan kelerengan yang tidak cukup memadai sebagai persyaratan tumbuh tanaman kakao. Oleh karena itu, perbaikan pH perlu adanya lakukan perbaikan dengan cara menambahkan kapur pada lapisan tanah. Perbaikan KTK dilakukan dengan cara menambahkan bahan organik ke dalam tanah, dan perbaikan kelerengan bisa dilakukan dengan cara pembuatan terasering sehingga memudahkan dalam pengelolaan tanaman. Berdasarkan hasil analisis, setelah dilakukan usaha perbaikan
bisa diketahui kelas kesesuaian lahan potensial yaitu S1 atau sangat sesuai dan S2 yaitu cukup sesuai. Luas kelas kesesuaian lahan potensial pada S1 yaitu 394,9 hektar area dan luas kelas kesesuaian lahan potensial pada kelas S2 yaitu 18.174,2 hektar area. Penggunaan lahan existing Kecamatan Taba Penanjung. Kecamatan Taba Penanjung memiliki 10 penggunaan lahan, yaitu hutan, lahan terbuka, sawah, semak belukar, pemukiman, tambang, dan perkebunan yang diantaranya adalah kebun karet, kebun kopi, dan kebun kelapa sawit. Kawasan ini didominasi oleh hutan dengan luas 6.268,3 hektar area dan semak belukar dengan luas 7.740,98 hektar area. Dari semua penggunaan lahan tersebut, semuanya tidak bisa dijadikan area penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman kakao, seperti hutan yang di Kecamatan Taba Penanjung merupakan banyak hutan lindung, sehingga tidak bisa dijadikan area pemanfaatan lahan. Kemudian pemukiman merupakan kebutuhan primer masyarakat sebagai kebutuhan tempat tinggal. Dan tambang, kawasan tambang merupakan kawasan yang dimanfaatkan manusia sebagai usaha, sehingga penggunaan lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan tanaman kakao yaitu lahan terbuka, semak belukar, sawah, dan perkebunan. Analisis kelayakan usaha tani untuk tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung. Analisis usaha tani memiliki tujuan untuk menentukan tingkat kelayakan usaha tani yang dikembangkan oleh petani dan mengetahui besarnya keuntungan yang didapat. Pada analisis kelayakan usaha tani akan dilakukan perbandingan antara tanaman kakao, sawit, dan karet yang diambil selama 10 tahun tumbuh tanaman. Adapun tabel kelayakan usaha tani tanaman kakao, yaitu selama 10 tahun produksi kakao sebanyak 8.488,4 kg dengan harga Rp30.000 per kilogram, serta biaya total selama 10 tahun yaitu Rp99.246.693 dengan biaya penerimaan Rp254.652.000 dan keuntungan sebesar Rp155.405.307 serta kelayakan usaha tani yaitu BC rasio sebesar 1,56 rupiah. Diperoleh nilai BC rasio sebesar 1,56 yang artinya untuk setiap Rp1 yang dikeluarkan petani akan memberikan keuntungan sebesar Rp1,56 juga. Hal ini sesuai dengan syarat kelayakan yang diperoleh yaitu BC rasio lebih dari 1. Oleh karena itu usaha tani layak untuk diusahakan karena menguntungkan dari aspek finansial. Perbandingan kelayakan usaha tani tanaman kakao, kelapa sawit, dan karet. Besar rata-rata penerimaan pendapatan kelayakan usaha kakao dibandingkan dengan usaha tani tanaman karet dan kelapa sawit disajikan dalam tabel berikut, yaitu biaya penerimaan tanaman kakao sebesar Rp254.652.000, biaya penerimaan sawit yaitu Rp216 juta, biaya penerimaan tanaman karet yaitu sebesar Rp118.300.000. Biaya keuntungan tanaman kakao sebesar Rp155.405.307, biaya keuntungan sawit yaitu Rp118.1.167, dan biaya keuntungan karet yaitu Rp68.611.167. Dan kelayakan usaha tani tanaman kakao yaitu 1,56 dan BC kelayakan usaha tani untuk tanaman sawit yaitu 1,2 serta kelayakan usaha tani tanaman karet yaitu sebesar 1. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung untuk kesesuaian lahan aktual adalah kelas S3NR dengan luas 9.714,536 hektar area dan faktor pembatas retensi hara PHH2O S3NR EH dengan luas 6.886,33 hektar area dengan faktor pembatas retensi hara PHH2O dan bahaya erosi kelereng. S2NR EH dengan luas 1.573,33 hektar area dan faktor pembatas retensi hara PHH2O dan bahaya erosi kelereng. S2NR dengan luas 394,9 hektar area dan faktor pembatas retensi hara yaitu PHH2O. Hasil kesimpulan untuk tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung untuk kesesuaian lahan potensial yaitu luas kesesuaian lahan potensial pada kelas S1 yaitu 394,9 hektar area dan luas kelas kesesuaian lahan potensial pada kelas S2 yaitu 18.174,2 hektar area. Dengan faktor pembatas yang menjadi kendala dalam pertumbuhan tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung yaitu PHH2O, kelerengan, dan KTK.
Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan usaha tani, untuk tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung diperoleh nilai BC rasio sebesar Rp1,56, yang artinya untuk setiap Rp1 dikeluarkan petani memberikan keuntungan sebesar Rp1,56. Hal ini sesuai dengan syarat kelayakan yang diperoleh, yaitu BC rasio lebih dari 1. Oleh karena itu, usaha tani layak untuk diusahakan karena menguntungkan dari aspek finansial. Saran, upaya dalam melakukan pengelolaan serta perbaikan lahan sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan kelestarian lahan tanaman kakao di Kecamatan Taba Penanjung dengan kriteria dominan S2 atau cukup sesuai. Terima kasih. Baik, sebelum saya distribusikan ke para penelaah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Anggra ini. Judulmu ini nggak salah, Anggra? Iya, Pak. Judulmu ini sudah benar, nggak salah ketik ini. Karena Benar, seingat Pak. saya dulu adalah potensi pengembangan tanaman kakao. Itu ada penggunaannya, Pak. Potensi penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman kakao, Pak. Jadi itu yang tertulis di jurusan kemarin? Iya. Oke lah. Gitu. Oke, jadi itu tadi telah disampaikan oleh Saudari Anggra hasil dari kegiatan penelitiannya. Moga-moga aja nanti akan dikritisi, dapat dikritisi sedemikian rupa sehingga naskah penelitian ini cukup memenuhi syarat untuk dilaksanakan ujian, ya. Tapi kalau tidak, mungkin perlu kita diskusikan lagi nih, Anggra ya, karena tidak semua yang sudah selesai seminar proposal kemudian begitu aja siap untuk ujian. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya sampaikan ke penelaah kedua, yaitu Pak Prastyo. Pak Prastyo. Oke, terima kasih Pak Kanang selaku pembimbing utama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi menelaah tentang hasil penelitian yang disampaikan oleh Anggra Ariska. Ya, mungkin nanti dari Pak Faiz yang mungkin yang banyak ya, karena ini ilmunya lebih mengarah ke tanah. Cuman saya mungkin beberapa yang terus terang saya agak bingung ini. Saya kebingungan saya itu yang mungkin nanti akan supaya saya nggak bingung, tolong nanti bisa diperjelas oleh Saudara Anggra Ariska. Yang pertama dari pendahuluan ini, Gra. Ya. Pendahuluan tentang latar belakang alinea kedua, Anggra. Udah, Anggra? Iya, Pak. Anggra? Iya, Pak. Ada, Pak. Sudah. Nah, di situ tertulis, saya nggak tahu itu apakah saya yang salah pengertiannya ya. Kecamatan Tabak Penanjung terletak di Desa Bajak dan seterusnya. Jadi kecamatannya itu lebih kecil dari desanya. Apa betul? Apa bukan ini maksudnya kantor kecamatannya? Biasanya kan kecamatan di dalamnya ada desa-desa itu ya. Kalau saya memaknai kalimat ini bahwa Kecamatan Tabak Penanjung terletak di Desa Bajak. Iya betul itu, Anggra. Ini sepertinya Anggra salah penulisan, Pak. Karena Desa Bajak itu terletak di Taba Penanjung, bukan Taba Penanjung. Nah, iya, makanya justru kan di Kecamatan Taba Penanjung itu ada 11 desa atau 13 desa itu ya. Salah satunya adalah Desa Bajak itu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin itu kantor kecamatannya mungkin yang kamu maksudkan. Iya, Pak, makanya, kantor kecamatannya. Makanya itu kantor wilayah anunya lah. Sehingga kalau kalimat kamu seperti ini, kantor Kecamatan Tabak Penanjung terletak di Desa Bajak, sepertinya Desa Bajak itu di dalamnya ada kecamatan gitu. Ada wilayah Kecamatan Tabak Penanjung, padahal enggak. Padahal Desa Bajak itu ada di dalam Kecamatan Tabak Penanjung ya. Jadi dan itu beberapa kalimat banyak yang seperti itu. Yang saya bingung ya. Nah, kemudian ini
alinea ke berikutnya yang masih di pendahuluan ini, alinea ke pertama, kedua, ketiga, keempat ini ya. Kalau nggak salah saya juga sudah pernah menyampaikan ini di seminar proposal Anggra dulu ya, bahwa kakao sekarang ini kan banyak tidak berkembang, artinya banyak yang beralih, orang tidak menanam kakao bukan karena secara iklim, tanah dan sebagainya itu tidak memenuhi syarat, tetapi lebih banyak karena kakao itu diserang oleh penggerek buah Stepanoderus sampai. Seperti di Bengkulu, itu dulu banyak dikembangkan oleh perusahaan, ada PT West Bayor terutama yang paling besar ya. Nah, tapi sekarang enggak. Nah, itu kendalanya salah satunya adalah adanya serangan buah, bubuk buah Stepanoderus itu. Demikian pula dengan yang masih ada sekarang ini, ya, itu di Enggano juga ya, itu yang katanya di Enggano, saya belum pernah lihat, tapi dari informasi yang saya dengar itu di Enggano banyak kakao, tapi kakaonya buahnya nggak memuaskan karena sudah banyak yang buah panennya, tetapi di dalam buah itu biji-bijinya sudah pada rusak itu. Nah, sehingga orang agak enggan menanam kakao karena itu bukan karena tidak sesuai lahannya, tetapi karena adanya kendala tentang serangan bubuk buah itu. Tapi di alinea ini itu